Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Tentu saja nanti pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan DPR, tapi juga semua elemen bangsa dalam memberikan masukan. Kemudian juga terkait siapa kemudian yang mengelola, apa kemudian memimpin ibu kota negara tersebut. Sari berita, pemerintah akan merelokasi sekitar 2.000 rumah yang terkena dampak awan panas guguran Gunung Semeru. Proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memasuki babak baru. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Rabu 8 Desember 2021 bersama saya Rizky Rustarto Dan saya Rudi Sek. Pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya tak akan mengurangi kewaspadaan di daerah untuk menerapkan pengetatan di berbagai tempat meski pemerintah pusat telah membatalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di semua daerah. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, anggota Mine ID, BUMN Holding Industri Pertambangan bersama dengan Emergency Response Group atau ERG di bawah koordinasi Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN bersinergi dalam percepatan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak awan panas guguran Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepolisian Prancis menangkap seorang pria yang diduga merupakan anggota regu pembunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Kepolisian berusaha memastikan bahwa pria yang ditangkap dengan membawa paspor atas nama Khalid Al-Taibi merupakan pria dengan nama yang sama yang dicari oleh Turki. Pemerintah akan merelokasi sekitar 2.000 rumah yang terkena dampak awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meninjau langsung lokasi terdampak siang kemarin. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Pradipta Rahadi. Pak, sudah jadi korban ibu saya, Pak. Meninggal juga. Dampak dari guguran awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur tentu menjadi perhatian pemerintah. Karenanya, Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi terdampak bencana guna melihat langsung seluruh kekuatan turun ke lapangan dalam hal pencarian korban dan distribusi bantuan untuk para pengungsi. Untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Kemudian tadi di lokasi pengungsi saya juga ingin memastikan bahwa dengan pengungsi juga tertangani dan air bersih, ya kondisinya mulai membaik. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut pemerintah kemungkinan akan merelokasi sekitar 2.000 hunian ke tempat yang lebih aman dikarenakan lokasi saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dihuni kembali. Semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan segera kita penuhkan. Saya kira semuanya sudah siap. Sementara itu, Riman Wahyudi, relawan kemanusiaan dan Ketua Yayasan Rockers Pantura Care kepada Pro 3 RRI menjelaskan bahwa awan panas masih berguguran dari Gunung Semeru. Debu debu vulkanik yang sangat tebal ini memang kita bisa dikatakan sekitar
sepinggang orang dewasa, kita katakan seperti itu. Dan selain itu juga debu-debu vulkanik ini juga masih banyak bertebaran di kawasan perumahan-perumahan warga seperti halnya di Oro-Orogo ya. Ini cukup tinggi sekali hingga semata kaki. Berdasarkan data dari BNPB, sebanyak 34 orang meninggal dunia per Selasa 7 Desember 2021, 2.000 lebih orang masih mengungsi dan 16 orang masih dalam tahap pencarian. Adapun rumah yang terdampak guguran awan panas Semeru yaitu berjumlah 2.970 unit, fasilitas yang terdampak langsung ada 38 unit, dan jembatan Geladak Perak yang putus penghubung antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sementara 50 relawan dari Jawa Tengah akan diperbantukan untuk menangani logistik, dapur umum hingga kesehatan dan pertukangan pembuatan hunian sementara, termasuk psikososial bagi korban awan panas guguran Semeru. Selain relawan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan logistik yang akan disampaikan oleh rekan kami Luki Setiawan. Mudah-mudahan bisa membantu lah. Tapi saya minta kawan-kawan begitu datang, lapor, dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini ditujukan kepada 50 relawan yang diberangkatkan ke lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru pada Senin 7 Desember 2021. Selain relawan, Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan logistik senilai 934 juta rupiah bagi warga yang terdampak. Adapun 50 relawan itu terdiri dari berbagai unsur seperti BPBD, PMI, SAR, Tagana, Pramuka, hingga tim kesehatan. Sementara untuk bantuan logistik yang diberangkatkan ini, Ganjar menjelaskan tidak hanya terdiri dari kebutuhan pokok seperti sembako, selimut, kasur, obat-obatan, dan lainnya, namun juga yang lebih spesifik seperti sarung, mukena, sajadah, kasur lipat, popok bayi, pembalut wanita, pakaian dalam, peralatan mandi, genset, air bersih, hingga sayur segar. Ada beberapa desa terisolir yang kemarin disampaikan pada saya, Pak Ganjar, kalau ada bantuan tolong masuknya lewat malam. Jadi informasi ini menurut saya penting. Nanti apapun dari Jawa Tengah mencoba membantu saudara kita dari operasi kemanusiaan ini agar bisa meringankan beban mereka. Sementara itu, PLT Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Safrudin, mengatakan bantuan logistik dan tim relawan yang dikirimkan sudah dikoordinasikan dengan Provinsi Jawa Tengah. Untuk relawan, tim relawan yang dikirimkan memiliki beragam keahlian, di antaranya menangani logistik, dapur umum, kesehatan, pertukangan untuk pembuatan hunian sementara, hingga psikososial. Jadi nanti terkait dengan distribusi relawan, kita ada bus relawan di sana ya, di mana yang perlu disupport nanti kita tergantung dari bus relawan yang ada di posko di Lumajang. Rencana sampai tanggal 12. Setiawan melaporkan. Pembatalan PPKM level 3 saat libur Nataru disebut untuk menyeimbangkan kebijakan gas dan rem penanganan kesehatan dengan ekonomi yang diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo. Alasan ini diungkap Kepala Staf Kepresidenan Muldoko saat mengunjungi Pusat Pengembangan Baterai Listrik atau PUI PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik di Gedung Pusbanglis UNS Purwosari Solo kemarin. Mulato Isa akan menyampaikan laporan selengkapnya. Ya sebenarnya kan begini ya, kalau melihat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengungkap alasan pembatalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di seluruh wilayah saat Natal dan Tahun Baru Nataru. Saat mengunjungi Pusat Pengembangan Baterai Listrik PUI PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik di Gedung Pusbanglis UNS Purwosari Solo, Selasa 7 Desember, Muldoko menerangkan langkah itu diambil karena pemerintah menyeimbangkan kebijakan gas dan rem penanganan kesehatan dengan ekonomi seperti yang dirancang Presiden Joko Widodo. Muldoko menyebut angka risiko penularan COVID-19 saat ini sangat rendah atau rata-rata hanya 0,97%, termasuk pertumbuhan kasus warga terpapar virus corona sangat rendah. Sementara itu di saat yang sama, pemerintah tengah mengenjot pemulihan ekonomi. COVID di Indonesia, berikutnya mortalitasnya juga sangat rendah. Nah, ini kan ada hal-hal khusus yang juga perlu dipikirkan. Pada sisi yang lain, sektor yang ekonomi umumnya harus juga bisa bergerak. Bagaimana mengoperasionalkan gas dan rem tadi itu? Begitu kopinya sudah sangat bagus,
ya ini bisa dilonggarkan ekonominya. Begitu nanti ini naik lagi kegiatan ekonomi. Mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Muldoko menyampaikan pembatalan PPKM level 3 di seluruh wilayah juga berdasarkan pada capaian vaksinasi. Kemudian vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64% untuk dosis pertama dan 42% untuk dosis kedua di Jawa dan Bali. Menurut Muldoko, meskipun PPKM level 3 batal diterapkan di semua daerah saat Nataru, pemerintah tetap akan menerapkan berbagai pembatasan. Selain itu, lanjut Muldoko, pelaku perjalanan jarak jauh juga wajib menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 baik melalui PCR maupun antigen. Jadi banyak pembatasan untuk itu ya. Jadi menurut saya Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas penegakan atau protokol. Adapun pemerintah mengumumkan pembatalan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada Selasa 7 Desember kemarin. Semula kebijakan itu akan diterapkan jelang dan pasca Nataru, yakni pada 24 Desember hingga 2 Januari 2022. PPKM level 3 di seluruh wilayah bertujuan untuk mencegah lonjakan COVID-19 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Nataru. RRI Surakarta Melanto Isan melaporkan. Penutupan pintu masuk penerbangan internasional dari Bandara Internasional Kuala Namu ternyata berdampak besar bagi gairah industri penerbangan sipil. PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu berharap adanya sinergitas dalam menggairahkan kembali penerbangan domestik meski dalam masa pandemi COVID-19. Joko Saputra melaporkan. Kita memiliki awareness yang sama terkait dengan bagaimana sebenarnya penerbangan sipil ini harus hampir 4 bulan lebih penerbangan internasional untuk sejumlah bandara di Indonesia belum juga dibuka, termasuk di Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pihak PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu juga belum membuka penerbangan luar negeri sejak ditutup pada pertengahan September 2021. Penutupan ini juga berdampak bagi gairah industri penerbangan sipil, terutama penerbangan antar negara. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu, Herianto Wibowo, kepada RRI kemarin mengatakan, harus diakui sampai saat ini penerbangan luar negeri dari Bandara Kuala Namu hampir dipastikan tidak ada jadwal penerbangan. Hal itu telah membuat sejumlah penumpang penerbangan dari Bandara Kuala Namu dinilai turun drastis. Dengan diberlakukannya pintu masuk itu hanya di beberapa bandara dan di dalamnya tidak termasuk Bandara Kuala Namu, itu ya sudah hampir nol. Kenapa saya bilang hampir nol? Karena memang yang tersisa hanya lebih kepada yang pertama penerbangan kargo, kemudian charter flight, kayak gitu. Jadi sifatnya yang keluar itu masih boleh, walaupun sangat sedikit sekali. Yang masuk nih, yang nggak boleh, sangat drastis kalau untuk internasional. Meski begitu, pada peringatan Hari Penerbangan Sipil Internasional pada 7 Desember lalu, Heri Wibowo mengajak sejumlah pihak untuk berkolaborasi demi meningkatkan gairah penerbangan sipil domestik meski dalam masa pandemi COVID-19. Kebangkitan jalur penerbangan sipil sangat penting, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, sosial, dan juga budaya, terutama dengan mengedepankan keamanan, keselamatan, dan pelayanan maksimal di masa pandemi. Kesadaran terhadap regulasi penerbangan selama masa pandemi juga penting untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan penularan COVID-19. Kita memiliki awareness yang sama terkait dengan bagaimana sebenarnya penerbangan sipil ini harus berjalan, yaitu dengan tagline yang selalu kita pahami, yaitu 3S1C, adalah penerbangan sipil yang selalu mengedepankan safety, security, services, through compliance. Ini bisa tetap dipahami oleh seluruh unsur gitu ya, tidak hanya pelakunya tetapi juga seluruh pengguna jasa yang ada di penerbangan sipil ini, sehingga hal-hal yang nanti kaitannya dengan keselamatan, keamanan, dan pelayanan ini bisa senantiasa terus berkembang lebih baik lagi. Seperti diketahui sejak September 2021, hanya ada 3 bandara di Indonesia yang masih diizinkan oleh Kementerian Perhubungan untuk membuka penerbangan internasional demi mencegah masuknya varian baru COVID-19 dari India serta peningkatan status PPKM level 3. 3 bandara yang bisa membuka perjalanan luar negeri yakni Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Samratulangi di Manado, serta Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali yang dibuka sejak 14 Oktober lalu. Demikian Joko Saputra melaporkan. Nggak boleh, sangat drastis kalau untuk internasional. Indonesia menggelar pertemuan Sherpa pertama secara hybrid yang diikuti oleh 38 delegasi pada Selasa 7 Desember. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan pertemuan perdana itu penting karena membahas mengenai mekanisme kerja
dari keketuaan Indonesia di G20 selama 1 tahun. Berikut kami hadirkan laporan Retno Mandasari. Pertemuan Sherpa pertama ke-20 di bawah presidensi Indonesia resmi dihelat pada Selasa 7 Desember. Pertemuan itu dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua 1 Bidang Sherpa Track dan Menlu Retno sebagai Ketua 2 Bidang Sherpa Track. Yang dikedepankan Indonesia di dalam presidensinya di G20 juga tertuang dalam konsep pertemuan yang dikenal dengan istilah Sofatol. Dan mengingat pentingnya pertemuan ini, maka presidensi Indonesia telah mengintroduksi apa yang dinamakan Sofatol yang akan memungkinkan para Sherpa berbicara secara lebih terbuka sehingga memudahkan kerja setahun ke depan. Dikatakan Retno, dunia memiliki harapan terhadap G20 untuk dapat memimpin pemulihan global dengan menghasilkan solusi konkret. Ditambahkan Retno, Indonesia meyakinkan dunia selama keketuaannya di G20 menjadikan inklusivitas sebagai kunci. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa isu inklusivitas ini sangat terrefleksi dari tema besar keketuaan Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua 1 Bidang Sherpa Track mengharapkan selama presidensi G20, Indonesia bisa merangkul dunia internasional untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Di mana melalui G20 kita berharap bisa membuat langkah-langkah terobosan, dan langkah ini adalah langkah bersama yang lebih kuat dan lebih konkret. Selama ini kita menangani secara individual masing-masing negara. Pertemuan Sherpa pertama akan berlangsung pada 7 hingga 8 Desember. Dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh 38 delegasi. Pertemuan Sherpa Track pertama terdiri dari 19 anggota G20, 9 negara undangan dan 10 organisasi internasional. Sebanyak 23 delegasi hadir secara fisik dan sisanya secara daring. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, G20 mengundang negara-negara pulau kecil dari Pasifik dan Karibia di samping negara berkembang lain dari Afrika, ASEAN, dan Amerika Latin. Secara khusus, Sherpa Track mengundang Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom yang hadir secara daring. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memasuki babak baru. Pemerintah sudah menyerahkan draft rancangan undang-undang ibu kota negara ke DPR. Pengelola kawasan ibu kota negara bukan lagi pemerintah daerah, tapi dipegang oleh sebuah badan pengelola. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Bahwa surprise dari pemerintah terkait dengan ibu kota negara. Penyerahan surat Presiden kepada DPR yang berisi rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN yang baru menjadi babak baru proyek pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Manoarfa berharap DPR bisa segera membahasnya agar proyek pemindahan ibu kota mempunyai landasan hukum. Isi di dalam undang-undang ini antara lain menyangkut visi dari ibu kota negara, kemudian bentuk pengorganisasian pengelolaan, dan kemudian tahap-tahap pembangunannya, sampai kemudian tahap pemindahannya, dan bagaimana pembiayaannya. Jadi dengan diundangkannya nanti, kalau ini memang berhasil diundangkan di DPR, maka langkah pertama adalah untuk menyusun dan memastikan detail plan yang memang sudah tersedia, master plan yang sudah selesai. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani memastikan pembahasan RUU Ibu Kota Negara ini akan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam soal bagaimana bentuk badan pengelola ibu kota baru nanti. Tentu saja nanti pembicaraannya akan melibatkan
bukan hanya pemerintah dan DPR, tapi juga semua elemen bangsa dalam memberikan masukan. Kemudian juga terkait siapa kemudian yang mengelola, apa kemudian memimpin ibu kota negara tersebut. Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda, tentu saja dalam pembahasan itu nanti akan dibahas. Dengan struktur organisasinya seperti apa, tentu saja publik ingin tahu dan ingin ikut memberikan masukan terkait dengan hal tersebut. Dalam RUU itu, salah satu pasalnya menyebut bahwa pemerintahan khusus Ibu Kota Negara atau IKN akan diselenggarakan oleh otoritas IKN. Namun, pengamat otonomi daerah Profesor Joharman Syah Herman menilai kewenangan badan otorita hanya sampai pada pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana Ibu Kota Negara saja. Kalau badan otorita kan fokusnya adalah lebih kepada pembangunan fisik ibu kota. Nah, oleh karena itu memang dia harus berusaha untuk perencanaan sudah ada, tinggal bagaimana eksekusi. Jadi dia man on action, harus betul-betul bisa bertindak dengan cepat, dengan waktu yang terbatas, untuk bisa mengeksekusi berbagai macam proyek fisik pembangunan ibu kota negara itu. Joharman Syah menambahkan kalau dilihat dari draft RUU Ibu Kota Negara ini, sebagian lahan di kawasan ibu kota nanti akan dikelola sebuah badan pengelola dan sebagian lagi oleh pemerintah daerah. IKN ini kalau menurut undang-undang yang saya baca itu dipimpin oleh gubernur baru yang akan dipilih oleh DPRD, karena dia punya tanah kan luas areal ini 256.000 hektar. 200.000 nanti akan dikelola oleh gubernur sebagai daerah otonom, kemudian 56.000 itu akan di bawah pengelolaan badan pengelola ibu kota negara. Nah, itu satu badan baru lagi nanti itu. Jadi nanti badan otoritas siapapun yang memimpinnya ini akan selesai tugasnya and offers kepada badan pengelola kawasan ibu kota negara. Dalam draft rancangan undang-undang Ibu Kota Negara IKN dari pemerintah, pusat pemerintahan RI di Pasar Utara Kalimantan Timur nantinya akan dipimpin oleh kepala otorita yang setingkat menteri dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kepala dan wakil kepala otorita IKN ini nantinya akan bisa menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali oleh presiden dalam masa jabatan yang sama meski bisa diberhentikan kapanpun juga. Dari Jakarta, Agus Wijananto, Pro 3 RRI.